Oke, selamat malam. Nah, ini terima kasih ya sudah mau menunggu saya karena ada hal yang perlu saya kerjakan. Kita akan mulai kelas tutor kita malam hari ini sekarang ya. Oke, sebelum kita mulai, ya kita bahas sedikit ya mengenai ini beberapa topik diskusi. Jadi mana yang lebih baik, sentralisasi atau desentralisasi? Pada TTM yang lalu sempat kita bahas ya, dan ini juga sempat saya tanyakan. Oke, saya mau lihat nih beberapa pendapat teman-teman di sini. Oke, menurut Mbak Friska, yang lebih baik itu desentralisasi, karena karyawan memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Artinya karyawan memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan. Oke, ini menurut Mbak Friska ya. Oke, menurut Mbak Sulastri, sentralisasi lebih baik juga. Oke, berarti senada dengan Mbak Friska ya. Ada yang punya pendapat berbeda? Oh, menurut saya sentralisasi lebih baik, Pak, gitu. Atau Mbak Yusni, menurut Mbak Yusni, mana nih yang lebih baik, sentralisasi atau desentralisasi? Anyway, sudah ngerti ya pengertian desentralisasi dan sentralisasi ya. Harusnya sudah tahu. Oke, Mbak Yusni desentralisasi. Kalau Mbak Juweria, halo Mbak, selamat malam Mbak Juweria. Oke, ini ada pertanyaan nih. Menurut Mbak Juweria, mana nih yang lebih baik, desentralisasi atau sentralisasi? Jadi kalau kita ngomong tentang desain organisasi, kita bahas juga tentang sentralisasi dan desentralisasi. Ya, dimana sentralisasi itu intinya adalah keputusan diambil oleh pusat ya. Kalau desentralisasi, keputusan diambil dari tingkat bawah ya, melibatkan lini bawah. Oke, Mbak Julia jawab desentralisasi. Oke, sebetulnya kalau pendapat saya, mana yang lebih baik gitu ya, itu betul kata Mbak Yusni, betul ya, sebenarnya semuanya ada baik dan buruknya gitu ya. Memang betul kalau desentralisasi kebaikannya adalah adanya keterlibatan dari lini bawah untuk atau karyawan untuk menyampaikan pendapat, sehingga apa, sehingga nanti ketika keputusan diambil, hal positifnya adalah karyawan sudah ngerti gitu ya, sudah ngerti seperti apa gambarannya gitu ya, sehingga sosialisasi aturan itu jauh lebih gampang ya, karena keputusan itu diambil dengan melibatkan lini bawah gitu ya. Nah, itu memang salah satu kebaikan dari desentralisasi. Namun demikian, sentralisasi juga mempunyai kelebihan. Ya, ada baiknya juga. Ada yang tahu nggak apa sih kebaikan sentralisasi? Mungkin Lo, Mbak Lo, halo, selamat malam Mbak Lo. Suaranya di mana ini? Atau Mbak Sulastri, Mbak, menurut Mbak mana ya, kelebihan sentralisasi apa Mbak? Kalau desentralisasi sudah ya tadi dibahas bahwa adanya keterlibatan dari lini bawah, sehingga uh, apa lebih lebih pengimplementasiannya akan lebih gampang. Oke, kalau sentralisasi apa ini Mbak Yusni, coba apa Mbak keuntungannya Mbak? Oke, jadi Mbak Galuh ini, Mbak Lo ya, ini pertanyaannya, kelebihan sentralisasi apa?
Ya betul, ya kurang lebih jawaban Mbak Yusni memang betul ya jawabannya. Memang ini kalau sentralisasi ini terkait dengan waktu itu lebih efektif karena keputusan langsung diambil dari pusat ya. Jadi tidak perlu melibatkan banyak pihak gitu ya. Sehingga keputusan jauh lebih gampang dibuat ya, karena itu tadi ya, tidak ada pelibatan orang yang terlalu banyak gitu. Betul sekali ya. Oke, sudah ya terjawab ya. Terus kita bahas ke nomor 2, sebutkan komponen dalam desain organisasi. Sebetulnya sudah dibahas juga pada saat TTM. Mbak Solastri, masih ingat nggak Mbak? Oh ya, juga lebih stabil ya. Ayo, komponen dalam desain organisasi itu ada 5 ya. 5 atau 6 ya? 5. Ada 5 itu. Kalau menurut Robin and Coulter ada 5. Oke. Ayo, apa aja komponen organisasi? Coba dibaca di modul 9 itu ada. Modul 9 inisiasi 8. Oke, saya sebutkan aja lah ya biar cepat. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan, kemudian rantai komando, kemudian luas pengendalian atau span of control. Jadi berapa orang yang dapat dikontrol seorang manajer, jumlahnya berapa, nah itu pengertian dari span of control. Kemudian sentralisasi, dan ini desentralisasi ya, bisa kita bahas. Kemudian komponen berikutnya adalah formalisasi, yang berkaitan dengan seberapa standar pekerjaan dalam organisasi dan seberapa dalam perilaku karyawan. Ini kalau mengenai desain organisasi ini ada satu mata kuliah khusus ya. Kalau dulu saya namanya mata kuliahnya manajemen sumber daya alam. Sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Saya nggak tahu kalian sudah dapat atau belum. Seharusnya ini salah satu mata kuliah yang wajib anda terima ya. Manajemen sumber daya manusia. Oh, ada ya namanya pengembangan SDM ya, mungkin sama mungkin ya. Jadi nanti mengenai desain organisasi, perilaku organisasi itu nanti akan Anda pelajari pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 aja. Selain komponen organisasi di atas tadi ya, ada satu lagi komponen spesial ya. Nah, itu jawabannya di modul 9 inisiasi 8 halaman 2. Jadi ini di bagian atas itu disebutkan mengenai aktivitas organisasi. Nah, aktivitas organisasi ini menjadi salah satu komponen juga dalam desain organisasi. Nah, maksudnya adalah ada organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas internal. Nah, organisasi demikian disebut organisasi hierarkis. Dari sisi lain, diperoleh 2 bentuk organisasi, yaitu bentuk birokratis dan bentuk organik. Jadi, aktivitas organisasi ini terkait dengan terkait dengan kegiatan yang dilakukan organisasi, sehingga ini menciptakan bentuk atau desain organisasi yang berbeda gitu ya. Nanti akan saya jelaskan, ada topiknya nanti saya sudah siapkan ya. Kita masuk aja. Di malam hari ini kita akan bahas pemasaran strategik modul 8 dan modul 9. Oh, ini salah, ini harusnya tanggal 26 ya. Nah, kalau modul 8 dan 9 itu modul terakhir ya, kita lihat di sini. Nah, untuk modul 6 dan 7 nanti akan saya rekam sendiri aja, saya posting, kalian silahkan mendownload di YouTube. Oke, lanjutin.
Nah, modul 8 ini mengenai strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Nah, kalau kita bicara situasi, itu ada teori tentang product life cycle ya. Product life cycle atau PLC singkatannya. Product life cycle itu ada ada tahap atau level introduction, perkenalan, kemudian tahap pertumbuhan atau growth, tahap maturity atau tahap dewasa, dan terakhir adalah tahap decline atau menurun. Jadi situasi atau tahapan ini itu mempengaruhi strategi dalam penyusunan strategi pemasaran. Nah, malam hari ini kita akan bahas strategi apa yang perlu dilakukan pada setiap level ini ya, level life cycle ini. Oke. Yang pertama adalah untuk ini ya, pasar baru. Jadi ini mungkin tahap perkenalan ya, tahap perkenalan. Nah, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahapan ini. Yang pertama adalah seberapa barukah produk kita, kemudian mana yang baik, masuk pertama atau masuk duluan atau masuk belakangan ya. Dua hal ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi pemasaran untuk pasar baru atau yang dinamakan pasar perkenalan. Nah, kemudian yang pertama, seberapa baru produk kita ini menurut Walker, Boyle, dan teman-temannya membagi produk ke dalam 6 golongan. Produk ini baru sama sekali, jadi inovasi baru ya, sama sekali belum ada dan ini tercipta gitu ya. Kemudian ada juga produk yang lini produknya baru ya, lini produknya baru. Kemudian ada juga tambahan pada lini produk yang sudah ada. Yang keempat, peningkatan atau revisi produk saat ini. Yang kelima, repositioning ya. Yang keenam, penurunan biaya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya kasih contoh lah. Tidak semuanya saya temukan contohnya, cuman beberapa saya sudah temukan contohnya. Yang pertama mengenai baru sama sekali, itu adalah produk yang memang baru, inovasi gitu ya, sebelumnya belum ada. Nah, itu waktu pertama kali Apple meluncurkan produk iPad ya, produk tablet. Nah, itu kan produk tablet itu pada tahun 2000-an itu kan satu produk inovasi yang benar-benar baru ya. Nah, jadi iPad pada saat itu adalah salah satu contoh untuk ini produk yang baru sama sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah lini produk baru. Nah, ini adalah kategori produk yang baru bagi perusahaan, tetapi tidak bagi pasar sasaran, karena produk sejenis sudah ada. Jadi sebetulnya produk ini sudah ada di pasar, tapi perusahaan itu belum memproduksinya. Nah, ini saya contohkan ini iPad mini ya, iPad mini ya. Jadi iPad mini itu kan ukurannya kalau nggak salah 7 inch. Nah, padahal saat sebelum peluncuran iPad mini itu kan sudah ada Samsung Galaxy 7 inch ya, Samsung Galaxy Tab 7 inch ya. Nah, itu kan sebetulnya produk yang sudah ada, tapi bagi Apple itu produk yang baru. Jadi lini produk baru iPad mini itu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah tambahan pada lini produk yang sudah ada. Nah, ini pengertiannya adalah item baru yang melengkapi lini produk yang sudah ada. Item tersebut bisa baru bagi perusahaan dan konsumen, dan juga berpotensi memperluas segmen baru lini produk. Ini saya kurang begitu ngerti, tapi mungkin yang bisa kita kasih contoh itu adalah Galaxy Note ya. Galaxy Note itu kan pada intinya waktu itu satu item produk atau satu produk yang baru ya, baru bagi perusahaan, bagi Samsung. Galaxy Note itu satu varian produk baru, demikian juga bagi konsumen. Dan ini saya lihat juga mempunyai segmen pasar yang baru gitu ya.